Jadi kita itu kan udah di map apa nih? Namanya itu West Twin. Nah, itu kan mapnya itu kan adalah kita lawan Spiriton dan pemanah cuy. Sorry guys ya kalau gue ini jarang kayak upload, gak kayak dulu guys ya, yang dulunya tuh sering upload guys ya. Tapi sekarang itu kayak jarang-jarang guys ya. Itu karena sekarang gue kesibukan gue itu parah banget guys ya. Yang dulunya itu masih gak ada kesibukan, sekarang tuh kesibukan gue tuh lumayan guys ya. Sebenarnya sih ada waktu, tapi waktu itu tuh harus gue manfaatin gitu loh guys ya. Nah jadi gue gak bisa konten terus-terusan guys, jadi harus ada libur dulu guys ya. Dan minta maaf banget guys ya yang bagi yang nunggu stick war nih, apalagi termaksud Seno Gaming yang udah nunggu lama banget ya. Seno maaf dulu ya, sama yang lain-lain nih guys ya, gue minta maaf kalau gue udah jarang upload guys ya. Nah sekarang kita bakal melawan map West Twin guys ya. Kita langsung aja pencet main. Oh bentar guys, guys ya, gue masih turnamen guys ya. Jadi sorry dulu guys, sorry. Jadi harus ulang dulu nih, aduh sangat duluan nih. Oke, sebenarnya jadi kita klasik guys ya. Suatu lagi kita bakal dapat antah berantah guys ya. Kita sekarang bebaskan Wednesday. West Win ya, lupa gua. Nah, di sini kita bakal pakai teori kita guys ya, yaitu adalah memancing musuh agar mundur guys ya. Di West Twin ini kayaknya West Twin ya, gue pengennya sih pasukan bertombak dan permainan aja guys ya. Jadi mereka itu tuh lumayan sulit karena awal-awal mereka bisa bikin Spiriton, sedangkan kita itu butuh ngumpulin tukang bisa sebenarnya guys. Tapi kita itu harus butuh banget tukang guys ya. Kita tuh lebih butuh daripada mereka guys, sedangkan mereka kan wajar aja musuh guys ya, alias bot kalau kita bilang guys ya, bot yang hanya menggunakan AI. Kalian tahu AI lah guys ya. AI itu tuh kayak semacam gimana gitu, kayak jadi dia tuh bisa nyerang guys ya, bisa ngikutin cara kita main lah gitu, bisa ngerti gamenya gitu guys. Nah ini salah satunya kan AI nih guys, soalnya masa dia bisa bertahan guys ya. Kita udah bikin berapa tukang? Oke. Di sini kita harus bikin yang namanya itu pemanah dan Spiriton guys ya. Sebenarnya sih gak butuh juga pemanah dan Spiriton. Kita lama sekarang malah lebih butuh semuanya itu magical untuk mengobrak-abrik pertahanan mereka guys ya. Tapi gue mau untuk berjaga-jaga, gue harus bikin ini dulu guys. Soalnya untuk berjaga-jaga guys ya, ini pasukan Spiriton lemah banget guys. Soalnya benang kita kan udah di-upgrade guys ya. Nah, udah tepar mereka gitu guys. Kita kuras di mereka guys. Oh kok damage-nya nggak sakit sekarang? 200 guys, mantap. Terasa banget sekarang damage-nya. Maju kok sini. Wah ini bakal ada lama banget nih, tapi kita gak apa-apa guys ya. Walaupun lama, tapi kita tetap sabar ya guys ya. Samanya juga usaha guys. Usaha itu harus menunggu hasil guys ya. Tidak boleh langsung ini mau jadi guys. Gak bisa guys ya. Semua usaha itu harus ada usahanya guys. Set. Nah itu kena itu, lumayan damage-nya. Ini mereka gak ada bikin pemanah nih, enak banget guys. Soalnya pedang kita bisa leluasa guys ya bergeraknya. Gak butuh sampai mereka tuh bikin pemanah sih. Soalnya pemanah mereka itu tuh jauh lebih sakit guys. Kalau di mode fighting guys ya, nggak terlalu sakit amat, tapi lumayan lah guys. Namanya juga pasukan berpedang guys ya. Ya kalau kita bertempur nih misalnya berpedang nih, ya jelas kalau pemanah sih, kalau kita kena pemanah 100% guys. Soalnya kita nggak ada perisai kayak Spiriton atau apanya gitu guys ya. Kita nggak ada pertahanan tambahan misalnya guys ya. Jadi kita hanya memodalkan satu pedang kekaisaran kita ini guys ya. Oke. Kok damage-nya kecil banget ya? Kadang kecil kadang naik. Aneh ya guys. Kok bisa ya? Aduh gak kena lagi. Emon aja lah, emon. Set. Aduh mati guys. Ditusuk 2 orang soalnya langsung. Sangar banget. Garang. Bikin lagi lah guys. Gue mau mainin mereka soalnya guys. Kayaknya gue mau bikin satu magical guys. Kenapa? Karena gue lagi butuh banget untuk mengobrak-abrik formasi Spiriton mereka guys ya. Soalnya kan bagi kalian yang tahu, Spiriton itu kalau kita bikin 8 guys ya, terus pemanah bikin 8, itu tuh pertahanan Spiriton kita tuh gak bakal jebol guys ya. Soalnya mereka tuh bakal jadi kuat banget karena pertahanan depan itu dilindungi oleh Spiriton, dan sedangkan pemanah itu jadi lebih leluasa untuk memanah-manahi prajurit guys ya. Jadi makanya gue mau satu magical buat ngeobrak-abrik nanti guys ya formasi Spiriton mereka guys. Tapi cuma satu guys ya, nggak lebih guys.
Kenapa? Karena magical kita itu gak ada upgradean guys, jadi masih tercukupi lemah guys ya. Soalnya punya kita kan gak ada upgradean guys ya. Oke, mati satu. Santai dulu. Kita pancing satu aja guys, kita main solo dulu guys. 1v1 dulu guys, 1v1. Oke. Itu teknik guys ya, itu teknik tuh caranya itu ngeloncat terus kalian ngedepend guys ya sambil kabur ke belakang guys. Oke, gue serang dulu di belakang. Ntar sat. Aduh, yang kenanya malah yang lebih belakang lagi. Gimana sih ini? Sat. Aduh, bentar guys, sakit banget nih damage spiritan sekarang. Wah, mereka bikin spiritan terus guys. Biarin guys, mereka nggak bakal bisa bikin pemanah guys. Karena kita obrak-abrik terus guys. Kita gangguin mereka terus guys. Sedangkan kita udah ada banyak prajuritnya guys ya. Nah, kita jauh lebih banyak daripada mereka cuy. Nah, ini kita nabung dulu mau beli magical guys ya. Kita nabung dulu guys. Di sini gue juga udah upgrade guys ya mahkota gue guys ya, supaya bala bantuan gue tuh lebih kerasa gitu guys ya. Bala bantuan gue tuh jauh lebih berasa jadi guys. Jadi kalau kita udah terpojok, kita bisa bikin bala bantuan guys ya. Nah, lihat guys, mereka tuh membuat spiritan guys karena ada sword guys. Jadi menghalau para spiritan kalau mereka sebenarnya bisa nih guys ya. Mereka tuh bisa bikin trik. Gimana cara nge-counter sword gua cuy? Yaitu satu sword, satu spiritan bisa guys. Satu spiritan terus di belakangnya itu minimal 2 sampai 3 pemanah guys. Itu cara counter guys ya. Cara nge-counter apa tuh guys? Sword gua guys ya, tapi mereka malah nggak bang, kocak memang guys. Nah kan, karena belum di upgrade full guys ya, jadi kita bisa nampung itu kecil banget guys. Di sini kita bikin bala bantuan guys ya, karena gua ngerasa sih ini udah cukup lah guys ya buat maju lah ya. Soalnya kita ada bala bantuan lagi guys ya, kita bikin bala bantuan kedua guys ya, supaya nanti kalau tiba-tiba ada yang mati kan, seperti kita kan walaupun 8 sih bisa aja mati guys, bisa aja bersih tinggi guys, bisa aja mati guys. Nih gue pakai magic itu tertata lumayan lah ya, gue pakai magic ya, gue udah ngerti sih soalnya tinggal jaga jarak aja guys. Oke. Nah maksud gue itu guys mana ya guys yang bikin ngerepotin guys. Oke, maju. Nah ini kegunaan magic sekarang dipakai guys. Nah itu deh guys, maksud gue guys mengobrak-abrik mereka guys ya. Jadi formasi mereka tuh kita nah mereka kena stun guys. Nah mereka langsung ini kita obrak-abrik lagi sekali guys. Kita obrak-abrik terus prajurit mereka guys ya, biar mereka tuh gak bisa bertahan guys. Nice, itulah guys kegunaan magic guys ya. Sekarang sih baru kepakai memang magic guys ya, soalnya karena waktu kita dapet ini juga guys ya, mereka kan pakai magic itu kan, kita udah lihat guys mereka tuh mau obrak-abrik prajurit spiritan kita guys ya. Itulah cara kita gunain balik guys ya buat di map ini guys ya. Lawan kita kali ini kita pakai, aduh kita ngapa nyolongin ke itu dong. Aduh bentar gue butuh obrak-abrik dong motornya dong, terus kita malah ke sana semua. Kalah kalian semua ya, bertunduklah kalian. Hancurin cepat potongan buah dan boom. Wah ini magicnya sekarang terpakai banget deh. Oke. Nah kali ini guys lawan kita itu lebih gak main-main guys. Siapa? Titan guys, denger guys ya, itu tuh Titan raksasa. Kalau kita pakai formasi pemanah dan spiritan mungkin saja bisa kita counter, tapi kalau spiritan kita aja masih sebenarnya bisa sih guys pakai spiritan sama pemanah. Tapi kali ini gua bakal tahu guys, abis gua lawan si apa guys namanya antah berantah, itu bakal jadi susah banget guys. Sekarang kita bakal lawan alias yang di map Bukit Es ini guys. Nanti ada guys, di Bukit Es itu guys, bagi yang kalian tahu Bukit Es itu guys, itu super susah, sulit banget. Makanya gue lebih pentingin uang dulu guys. Kenapa? Karena kalau kita udah di map yang Bukit Es ini guys, yang ada namanya Bukit Es itu guys ya, itu tuh bakal jadi susah banget guys. Aku nggak bercanda guys, itu tuh map tersusah lah. Ayo jujur itu map tersusah. Oke, kita nggak usah baca karena kita udah pernah baca guys ya. Saat gue main stick war awal-awal guys ya, kalian boleh nonton pas gue main stick war awal-awal itu gue mode normal sama guys, seperti ini juga guys mainnya. Tapi bedanya itu gue masih ngebaca ya, karena gue baru mau nyeritain juga guys, biar kalian kita tuh tahu sama-sama alur cerita dari game ini guys ya. Oke, di sini kita santai dulu guys.
bikin Titan, guys. Bikin Titan itu kan lumayan lama ya. Harganya kan 1.500 ya 15.000 guys ya. 1.500 maksudnya guys. Sorry. 15.000 mah lah, kocak. Apa-apaan nih? Mode sinting langsung muncul. Gak ngotak guys. Itu harganya mahal dan cuman sekali klik gue juga baru bisa bikin prajurit pedang loh bahkan loh. Mereka udah bisa bikin Titan, tapi minusnya Titan itu lelet guys ya. Jadi boleh diserang dari belakang guys ya. Itulah minusnya Titan guys. Makanya ya guys ya, kalau jadi Titan itu memang susah guys ya. Soalnya pergerakan kita tuh super lelet guys. Ini kita bisa serang dari belakang. Aduh guys, gak kena. Ini kita bisa jumping soalnya dah. Tuh sakit banget tuh. Sakit banget loh. Aduh, bentar. Wih, hampir. Sat. Aduh, gak kena lagi. Ini soalnya badannya terlalu gede nih. Lama juga pergerakannya guys. Kita bikin sambil bikin pasung prajurit guys ya. Nah, mati guys. Kita keroyok dulu guys tukangnya guys. Biar berkurang guys, biar mereka bikin tukang. Satu lagi Titan guys. Kita majuin pakai pedang guys ya. Kita obrak-obrik dari belakang guys ya. Kelemahan Titan itu soalnya guys. Nah, kita tinggal pancing aja guys. Kalau dia mau gepuk lagi, kita pancing dia biar gepuk ke sini guys. Nice. Maju sini. Oke, dia gombong ke sana guys ya. Kita tinggal serang. Aduh, miner yang ngadang banget sih. Gue bakal serang. Aduh, gue mau jawab. Gue tuh mau jam lalah, kocak. Nih, kalau udah kena serangan kayak gini guys, susah nih buat kabur nih biasanya nih. Soalnya Titan itu tuh kalau kena udah serangannya itu soalnya udah kena apa tadi semuanya stun guys ya tuh. Stunnya itu lo sakit. Aduh, bisa mati nih kalau gue salah langkah. Nanti gue udah kebanyakan. Kocak gue kebanyakan cuy. Anjir. Wih, buset, mana ya? Sat. Lewatin dulu guys. Anjir. Gila nih pemanah, garang bener yang mau mana? Ayo. Sabar dikit dong. Ayo mundur lagi kalian kan. Haha, pengecut kalian. Saya adalah prajurit sword yang berani tangguh. Saya siap mati. Aduh, duit kita guys ya. Sekarang duit kita udah lumayan banget guys, karena miner kita jauh lebih cepat memining guys ya. Memining emas guys ya. Tuh guys, 160 dalam sekali satu miner guys. Kalau kalian mau tahu 160 kali 5 guys ya. Kalau kalian mau tahu berarti jumlah yang kita kumpulin dalam 5 miner tuh kalau tinggal kali aja guys. 160 kali 5 guys ya. Itu guys kali-kalian ya guys. Ayo guys. Aku penasaran nih, MTK kalian gimana guys? 160 dikali 5 itu berapa guys? Harus pakai tangan ya, nggak boleh pakai kalkulator guys ya. Ini tes kejujuran guys ya. Emang gua gak bakal tahu kalian itu pakai kalkulator, tapi yang di atas maha tahu guys ya. Jadi jangan curang guys ya. Pakai buku boleh, gua izinin. Coba guys, kalian ketik di komen guys ya. Aku penasaran nih tes MTK kalian soalnya guys. Di sini guys ya, gue sebenarnya mau jujur guys ya. Kalau udah nyentuh namanya itu sama tai lah. Artinya kan kita yang mundur guys ya. Ini mereka yang mundur guys. The best. Mereka yang mundur guys, bukan kita yang mundur guys. Kebalik guys. Gue mau bikin satu magical juga lah. Mau gobrak-obrik nih kalian nih. Sini kau tepuk lagi situ. Kena kau nih jahit tuh. Buntu. Sakit. My friend. Aduh, hampir kena belakangnya itu. Sakit banget ya. Ini pedang ini sakit guys, soalnya tangguh guys. Apalagi nanti kalau kita upgrade topinya guys, itu lebih mantap lagi guys. Tapi sayangnya kita sekarang bisa pakai ini dulu guys ya. Cuman modalin swordnya dulu guys. Jadi kita nggak bisa nambahin itu topi itu, mau nambahin kesehatan, nambahin apa lagi ya, gue lupa juga soalnya. Ini soalnya kita pertama kali kita bakal dapet Titan guys, alias prajurit terkuat yang ada di sini guys. Ini kita bundirin aja guys, memang gue pengen dibundirin aja itu guys ya. Soalnya sekarang kalau pedang itu tuh lemah soalnya guys ya, nggak terlalu guna-guna bener. Gue sini pengen bikin 2 magical tuh ya, 2 magical supaya guys ya Titan itu tuh bisa kalau misalnya berkumpul jadi 2 atau jadi 3 guys ya, itu kita bisa serang magical itu dari jauh guys ya. Soalnya memang gitu sih guys, yang kalau mau pakai magical itu tuh dia tuh butuh prajurit
Spiriton ya guys ya di depannya guys ya. Soalnya memang dia tuh kalau dalam kalau kan ada buku-buku gitu guys ya, ada ceritanya kan kalau Spiriton itu kan cocoknya kan gini guys ya. Atau dia tuh kekuatannya itu kayak misalnya gini guys, itu tank tapi jarak dekat gitu guys ya. Nah, gitulah kegunaan Spiriton misalnya gitu guys ya, kan beritahu dari stikernya langsung guys ya. Nah ini kalau kegunaan magic itu emang gitu guys. Ini kita bikin bala bantuan dulu guys. Aduh kurang duit guys. Nah itu dia guys bala bantuan kita guys ya, udah cukup guys, itu udah cukup banget ya bala bantuan kita nih guys. Kita tinggal maju nih guys, soalnya mereka baru bikin satu Titan guys ya, dan kita udah banyak guys. Mereka semua bisa gebuk-gebukin guys ya, yang kecil-kecil guys ya. Titannya bye bye. Titan kami tidak akan bisa melawan kamu lebih jauh lebih kuat. Tapi kalau mereka bala bantuan guys ya, itu gak main-main guys, itu bisa bikin 2 sampai 3 loh guys. Jadi jangan main-main dah kalau udah bala bantuan guys. Jadi kalau ngeri kalau mereka udah bala bantuan lah. Nunjuk aku. Magic jangan sok tangguh. Magic kill kita takut guys, so tangguh bener guys. Soalnya aku takut guys, mau magic kill mati itu saya mau guys ya, soalnya harga mereka itu mahal guys. Nah itulah guys bala bantuannya lah, 2 titan guys, langsung 2 titan guys, gak main-main guys. Ini lama bener dah. Weh, bentar nih. Kok makin lama si Titan makin maju nih. Aku mau nanya, langsung maju lagi. Maju lagi. Maju lagi guys ya. Kita maju lagi guys ya. Kita nggak usah takut guys. Kita maju lagi guys. Di sini kita kalahkan mereka semua. Deket-deket bener guys ya, kok magic kill mininya tuh deket-deket banget guys. Padahal aku lebih suka magic kill tuh kalau agak jaga jarak guys ya, soalnya magic kill ini kok suka deket-deket guys. Larinya itu boleh lihat guys, itu gua mah. Oke. Pertempuran ini kita menang guys ya. Kita juga akan mendapatkan prajurit baru alias prajurit terkuat guys, yaitu Giant guys ya. Inilah paling kuat guys ya. Oke. Di sini karena lawan kita adalah nantinya bakal lebih susah guys, gua bakal pertama upgrade ini guys. Satu tuh guys ya, perisai Spiriton guys ya. Terus gue bisa upgrade ini kerusakan Spiriton, tapi gue lebih pilih mahkota sekarang karena jauh lebih berguna guys. Nanti. Oke, ini deh guys ya map selanjutnya guys ya. Belum langsung Bukit Es guys, ada map selanjutnya juga guys ya. Itu kalau yang tanda seru itu tuh itu kayak tantangan aja guys ya, tantangan guys, penyergapan guys ya. Itu semua pasukan digabungin itu guys. Memang agak susah ya seperti itu guys, tapi karena sword ini adalah kalau kalian mau tahu sih, aku itu pas dari awal main Stick War itu guys ya, prajurit yang paling gue suka sih cuman sword. Yang paling gue suka tuh sword, Spiriton, sama pemanah guys. 3 itu aja. Yang lainnya sih lu suka, tapi mereka itu tuh kata gue tuh cuman bermanfaat waktu kayak ada apa misalnya Titan. Kalau Titan itu kan buat ngelindungin prajurit kita tuh yang lemah-lemah guys, misalnya kayak Spiriton yang lemah-lemah aja guys, yang gak terlalu kuat bener. Bisa dikeroyok kita guys. Wah, dikeroyok kacau nih. Dikeroyok guys. Bentar guys, mundur dulu guys. Kita kayaknya bakal on the short guys ya. Soalnya mereka berbahaya juga nih. Soalnya penyergapan ini lumayan susah guys ya. Apalagi mereka dari awal langsung bikin Titan guys, itu sulit guys ya. Kita butuh defense dulu guys. Oke. Ya itu kita butuh kita upgrade juga guys. Nanti kita upgrade patung guys ya kali ini guys ya, biar menambah patung kita guys ya. Soalnya patung karena patung kita ini kita nggak pernah upgrade guys. Cuman mahkotanya dong guys ya, biar dapat bala bantuan guys. Nice. Gitu dong Titan. Kan gue bakal banyak nih dapetinnya. Ada langsung dapet 3 Spiriton guys. Lihat guys. 3 Spiriton guys ya, gak main-main guys. Tapi masalahnya loh, tukang gue ini maju-maju guys. Tapi gak apa-apa guys ya. Walaupun tukang gue maju-maju guys. Buset, ini Titan satu. Kalau sumurang banyak bener. Sebet terus, sabet Spiriton. Sabet terus. Tinggal sih. Astaga. Mesin mau sumpah. Gerem guys gitu loh guys. Ngeliatnya tuh gerem guys. Soalnya nggak mati-mati terus guys. Jadi gue lempar aja guys, tombak guys. Nah, kalau di
penyergapan ini guys ya, seharusnya itu kita harus lebih pilih maju guys ya. Soalnya kalau kita nggak pilih maju guys ya, itu mereka tuh bisa mengattack sepuas mereka guys ya. Itu yang paling males guys. Nah karena mereka ini bakal attack juga guys, attack terus, kita juga balas attack terus guys ya. Aduh. Banyak yang mati loh guys. Buset dah memang. Buset. Ini speed time kita udah nggak ada yang punya tombak lagi guys soalnya guys. Gue juga cuma bisa only shot dong guys. Cuma bisa only shot dong. Lah. Datang lo bantunya lo yang 5 prajurit ini lo. Ngeselin ini guys yang 5 prajurit ini soalnya mereka ngebantu guys. Korek dari belakang guys. Kita grogoti mereka dari belakang. Aduh seperti kita ada yang sekarat tuh. Sini kok. Aduh ngapa jadi itu, gue mau ngincer Titan. Mereka mundur guys. Akhirnya guys ya. Kita menang juga. Oke. Nah di sini guys kita harus udah lebih serius guys ya. Soalnya gue bisa pertumbuhan raksasa ini guys ya buat meningkatin kesehatannya, tapi gue sekarang lebih pilih aslinya gue bisa pilih 2 ini guys ya. Antara ini atau ini. Ini guys, 2 ini gue bisa pilih semuanya guys ya. Tapi kalau untuk soal ini karena lebih susah, gue lebih pilih ukuran patung sih. Soalnya itu sekarang bakal lebih berguna guys ya untuk di Bukit Es. Tapi kita udahan dulu guys ya sampai sini.